Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa hina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imam قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين لله تعالى. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala iyyakum hindari oleh kalian wattakasula akan bermalas-malasan wattawaniya dan berleha-leha. Kalau bahasa kitanya santai-santai. Qala al-imamu telah Allah Allah ibadallah ubzulu juhdakum wahai para hamba Allah kerahkanlah akan kesungguhan kalian fi hadzal amril azimi dalam ini perkara yang agung alladzi yutawajjahu ilaihi yang dituju ilaihi kepadanya al-amr al-ana sekarang ini bihtimamin azimin dengan perhatian yang besar. Maksudnya apa yang menjadi proyek dalam jamaah kita, maka kata Syekh bela lah ia, teguhkanlah ia, bantulah dia. Iyyakum hindari oleh kalian wattakasula akan bermalas-malasan wattawaniya dan berleha-leha fa inna man tawana maka sungguhnya orang tawana yang berleha-leha atau bersantai-santai watakasala dan bermalas-malas fi hadhil hali an badlil juhdi dari mengarahkan kemampuan, kesungguhan fi taqwiyati kalimatil jam'iyyati dalam menguatkan kalimat atau suara jam'iyah. Yang dimaksud jam'iyyat al-masyari' al-khairiyah yang merupakan wadah bagi rahimahullah allati yang ghayatuha puncaknya atau tujuan utamanya jam'iyah islahul fasadi itu memperbaiki kerusakan wa taqiyatus sunnati al muhammadiyyati dan menguatkan ajaran Muhammad aqidatan dan pada hukum-hukum fahuwa khasirun maka bermula dia yang tawana wa takasala khasirun itu seorang yang merugi. Orang yang bermalas-malasan tidak mau membela jam'iyah dalam menguatkan suaranya, dalam menyatukan kekuatannya dalam membela akidah ahli sunnati wal jamaah, dalam membela ajaran Rasulullah. Orang yang bermalas-malasan untuk itu fahuwa khasirun maka dia seorang yang merugi. Faman tawana maka siapa orang tawana yang berleha-leha falya'lam maka hendaklah mengetahui ia annahu bahwa ia khasirun seorang yang merugi indallah halikun dan seorang yang celaka halakan kabirun akan kecelakaan yang besar. Hadzal amalu bermula ini amal ini pekerjaan yang dimaksud memperkuat jam'iyah dalam membela ajaran Rasulullah, dalam membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Menjadda siapa orang yang bersungguh-sungguh fihi di dalamnya al-amal, yuktabu dicatatkan lahu baginya man hazzun kabirun akan dia menghidupkan sunnah Rasulullah. Artinya dihitung baginya seorang pejuang Rasulullah memiliki apa? Andil besar dalam membela agama Rasulullah, akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah, wa mahkil fasadi dan menghancurkan kerusakan atau memerangi kerusakan.
Al-ijtihad, al-ijtihad. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh kalian. Hendaklah bersungguh-sungguh. Barakallahu. Semoga memberkahi oleh Allah fikum pada kalian. Masya Allah. Syekh menasihati murid-muridnya seperti itu. Waqala dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullahil Harari menyeru, bermula menyeru ila aqidati ahli sunnati kepada akidah ahli sunnati wal jamaah min afdalil mabarrati dari paling utama segala kebaikan-kebaikan. Kebaikan banyak, tapi di antara yang paling utama adalah membela, meneguhkan dan menyeru kepada akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa qala dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-amru bil ma'ruf, bermula menyeru memerintah bil ma'ruf dengan kebaikan, wan nahyu dan mencegah anil munkari dari kemungkaran. Amrani itu dua perkara, duanya fiddi ini dalam agama, la yang bagi tarkuhuma, tidak seyogianya tarkuhuma meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita ummati, idza ra'aita apabila melihat oleh engkau ummati akan umatku, takut oleh umatku az-zalima terhadap orang zalim atau akan orang zalim, antaqula lahu untuk berkata oleh ummati lahu baginya az-zalim, ya zalim, takut untuk mengatakan itu, faqad tuwuddi'a minhum, maka tuwuddi'a ditinggalkan akan ummati minhum dari mereka, maksudnya tanpa keberkahan, hilang berkahnya, hilang keberkahan dari mereka, hilang pertolongan, pembelaan dari Allah bagi mereka, bagi umatku tersebut, kata Rasul. Rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, jadi dari hadis ini difahami bahwa apabila melihat kemungkaran, maka wajib diingkari kemungkaran tersebut, bahkan dalam keadaan tertentu nama orang-orang yang pelaku kemungkaran tersebut, apalagi dalam masalah akidah, disebut namanya. Itu disebut namanya supaya apa? Dihindari oleh orang-orang, supaya diwaspadai, dijauhi oleh umat Islam. Begitu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Ar-Rasulu alaihi salamu amara, memerintah oleh Ar-Rasul bit ta'allumi dengan belajar, wat ta'limi dan belajar, dan mengajar, belajar dan mengajar. Alladzi ta'allama, seorang yang telah belajar, summa kemudian la yufaqihu jiranahu, tidak memahamkan terhadap para tetangganya. Artinya summa la yu'allimu, tidak mengajarkan oleh dia, alladzi ta'allama, jiranahu akan tetangga-tetangganya, yakum muqassiran, telah teledor, taqsiran kabiran, dengan keteledoran yang besar. Urusan diterima atau tidak diterima itu belakangan. Yang penting sudah kerjakan atau belum. Kalau sudah dikerjakan, maka berarti gugur kewajiban kita. Nah, tetapi kalau tidak pernah mengerjakan, tidak pernah mengajarkan, maka berarti kita dihitungnya muqassir. Muqassir itu artinya orang yang teledor atau lalai. Ilmi nashruhu, atau zakatul ilmi, zakat ilmu itu adalah dengan mengajarkannya atau dengan menyebarkannya. Walaupun fikih juga hukumnya wajib, terutama menyangkut apa? Daruriyat ilmi din, pokok-pokok ilmu agama ini. Dalam masalah fikih ada kadar yang disebut dengan daruriyat, yang pokok, di mana setiap orang muslim wajib mengetahuinya. Nah, tapi demikian akidah atau tauhid atas. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Hafiz, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita, apabila melihat oleh engkau ummati akan umatku, tahabu takut oleh umatku, antaqula untuk mengatakan oleh ummati,
lizalimi, bagi seorang yang zalim, ya zalimu, wahai orang zalim, tu ya telah ditinggalkan ummati tanpa pertolongan. Nah, makna tuwdi'a minhum artinya turiku bila nusroh. Artinya tidak dibela atau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Atau diangkat keberkahan dari mereka. Masya Allah. Jadi di mana keadaan umat manusia ini sampai kepada keadaan seperti itu. Tidak peduli kepada kemungkaran yang menyebar, didiamkan. Atau bahkan takut untuk merubah kemungkaran tersebut, maka hilanglah keberkahan dari mereka. Nah, ini makna faqad tuwuddi'a minhum. Maknanya anna hadhil ummata, bahwa ini umat Rasulullah. Ya, kita termasuk di dalamnya. Idza wasalu, apabila telah sampai oleh mereka ila halatin, kepada satu keadaan, yahabuna, yang takut oleh mereka, ayyaqulu, untuk berkata oleh mereka, lizzalimi, bagi seorang yang zalim, ya zalimu, wahai orang zalim. Takut untuk menyebut namanya, takut untuk menunjuk hidungnya. Gitu. Fayatrukuna, maka kemudian oleh mereka akan mewaspadakan atau mengingatkan minhu, darinya az-zalim, wa jazrahu, dan mengingatkannya atau memarahinya. Apa ya kira-kira ya? Ya, memarahinya. Takut untuk apa? Mengingkarinya, memarahinya akan itu zalim, fi wajhihi, di hadapannya itu az-zalim. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yatakhalla anhum, ay yatakhalla anhum, yang dimaksud ay yaqta'u nusratahu, memutuskan oleh Allah nusratahu, akan pertolongan Allah, anhum, dari mereka, ummati, wa yakiluhum, dan menyerahkan oleh Allahum, akan mereka, ummati, ila anfusihim, kepada diri mereka sendiri. Artinya tanpa pertolongan, ditinggalkan tanpa pertolongan, tanpa ada keberkahan di kalangan mereka. Masya Allah. Mungkin ini terjadi di zaman kita sekarang ini, di mana umat Rasulullah banyak yang tidak lagi mempedulikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, terutama mengingkari kemungkaran dalam masalah-masalah i'tiqadiyah, misalkan dalam kesesatan aqidatut tasybih, dalam kesesatan aqidatul hulul. Jarang itu yang melakukan tahdzir. Siapa yang mentahdzir orang-orang Wahabi sekarang? Tidak ada, kecuali zamannya Syekh Abdullah. Yang luar jamaah Syekh Abdullah, tetapi yang giat tampil timbul ke permukaan dengan gagah berani adalah murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari, guru kita yang menyusun kitab ini. Syekh Al-Habib Jamil Halim berani tampil. Guru kita Syekh Salim bin Mahmud Alwan rahimahullah berani tampil. Juga banyak para masyayikh lainnya daripada murid-murid Syekh Abdullah. Masya Allah. Diangkat keberkahan. Kalau tidak ada lagi orang yang berani tampil ingkarul mungkar, maka umat ini tidak ada keberkahan lagi di dalamnya. Turiku bila nusrah. Allah tidak lagi apa? Memberikan kemenangan bagi mereka. Tidak lahan bagi mereka. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, al-mukhlisuna, bermula orang-orang yang ikhlas. Mukhlisuna itu adalah orang-orang yang ikhlas, aynama kanu, dimanapun ada mereka. Tambahan, apa makna ikhlas? Definisinya mudah, yaitu al-amalu bitta'ati limardatillah, mengerjakan ketaatan untuk meraih ridho Allah. Ikhlas. Apa aja bentuk ketaatannya, kesalehan atau kebaikan yang dia kerjakannya, tetapi bertujuan karena Allah. Apapun berarti ikhlas. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, at-tabarru'u lil jam'iyyati, at-tabarru'u, berdonasi, menyalurkan dana, lil jam'iyyati, untuk jam'iyyat al-masyari al-khairiyah, yang merupakan tadi wadah bagi pergerakan dakwah
daripada murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari limukafahatil dhalali, untuk memerangi kesesatan, afdalu, itu lebih utama, min kasirin minal furudi, dari kebanyakan dari perkara-perkara fardu. Masya Allah. Padahal perkara fardu, perkara wajib, kan wajib dikerjakan. Tapi begitu perkara fardu itu bertingkat, bertingkat. Nah, pada tingkatan yang tinggi, salah satunya adalah tabarru' lil jam'iyah. Tabarru' itu artinya memberikan donasi kepada jam'iyat masyari dalam apa? Program-program atau proyek-proyek dakwah mereka yang dicanangkan, yang sedang dikerjakan. Karena apa? Dana yang masuk ke sana betul-betul dipergunakan untuk dakwah fi sabilillah, limukafahatil dhalal, limukafahatil kufr, atau untuk merangi paham kufur, pokok sesat, jamaah. Ini agama itu kehidupan Islam. Oleh Al-Harari, telah kata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, innal ilm, sungguhnya ilmu yang dimaksud agama, ilmu dini, selama ilmu agama muntasyiran, itu tersebar, bainahum, di antara mereka, annas. Masya Allah, kita ini di Indonesia nikmat besar ini. Kita di Indonesia ilmu agama banyak di mana-mana, nyebar, tinggal kita belajar. Ya tentu juga harus dipilih-pilih karena juga ada faham-faham yang menyimpang. Tapi secara umum, secara keseluruhan, Indonesia ini stabil, keamanannya stabil. Kita belajar, tinggal belajar, ada banyak para ulama. Coba negara-negara lain itu, walaupun katakanlah aman atau bahkan katakan negara maju, tapi ilmu agama sedikit atau bahkan tidak ada mungkin di kalangan mereka yang disebut negara-negara maju itu. Maka nikmat besar tempat kita ini banyak ilmu agama. Nah, selama ada ilmu agama, maka Islam ini akan tetap dan nantiasa dalam kebaikan. Dan tentu juga para wali Allah mesti ada di kalangan mereka. Di mana orang tersebut, maka kemungkinan bahwa para wali Allah juga ada di tempat tersebut. Orang-orang soleh ada di tempat tersebut. Innama yahlikun nasu. Innama, sesungguhnya adalah yahlikun nasu, binasa oleh manusia, artinya jatuh dalam kesesatan, idza dhahabal ilmu, apabila hilang ilmu, min bainihim, dari di antara mereka. Tidak ada lagi yang peduli belajar ilmu agama, tidak ada lagi yang peduli mempelajari ilmu halal wal haram, yang dikejar dunia terus. Maka itu masyarakat seperti itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Mereka akan apa? Binasa. Binasa yang dimaksud akan tersesat dalam kehidupannya. Au qalla, atau telah ya'lamu, oleh orang, ya'lamu, yang mengetahui, ilmu dini, akan ilmu agama, inda idzin, ketika itu, ya'zumul halaku, menjadi besarlah kebinasaan. Apalagi yang nyata-nyata habis orang berilmunya, bahkan yang berilmunya sedikit pun, maka akan banyak orang yang sesat. Apalagi ditambah mereka yang berilmu tidak mau mengajarkannya, tidak mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dini, maka bermula paling penting ilmu agama, at-tauhid, itu tauhid. Lianna tauhid, karena sesungguhnya tauhid, bihi, dengannya at-tauhid, yu'rafullahu, dikenallah terhadap Allah. Laisal ibratu, bukanlah ukurannya, bimujarradil qauli, dengan hanya mengucapkan, bil lisani, dengan lidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ukurannya bukan apa? Ucapin dua kalimat syahadat saja. Innal ibrah, tapi ibrah, ukuran ibrah atau ukurannya bifahil, dengan pemahaman akan makna yang ada di dalamnya, dalam agama ini. Karena dua kalimat syahadat tidak hanya di mulut, tapi di dalamnya tuntutan keyakinan yang wajib diyakini, yang itu hanya diketahui dengan syahadat pertama, tuntutan keyakinan, syahadat kedua juga begitu, ada tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya, itu dengan
Inilah asasuddin, ilmu tauhid, asasud pondasi agama Allah. Kita berterima alhamdulillah. Mulai ini Fadlut ta'allum, keutamaan belajar. Dan berkata radhiyallahu anhu, zadakumullahu hifzan, doa zadakum subhanakan oleh Allah hifzan, dalam pemeliharaan, dalam keteguhan. Semoga kalian bertambah teguh memegang ajaran agama ini, bertambah kuat. Ilmu yang bermula ilmu lahu, bagainya ilmu bukan liman yata'allamuhu, bagi orang yang mau menerima ilmu, dan bagi orang yang mengajarkannya. Ar-Rasulullah oleh Abi Dzarrin, bagi Abi Dzar, ya hai Aba Dzar, sungguh pagi-pagi ta'allama, maksudnya keluar dari rumah, maka belajar oleh kau dan aksar min kitabillahi, dari Al-Quran, lebih baik min antusolliya mi'ata raka'atin, daripada salat oleh engkau 100 rakaat. Yang dimaksud salat sunnah. Masya Allah. Belajar satu ayat panjang pendek. Pendek satu ayat. Ya ada juga yang panjang. Ayatud dain panjang dari ujung sampai ujung. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, satu lembar, satu halaman. Tapi umumnya pendek. Belajar satu ayat, kata Rasulullah, kau fahami maknanya, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, maka itu pahalanya lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat salat sunnah. Pernah salat 100 rakaat salat sunnah? Gempor. Masya Allah. Tarawih aja yang 20 rakaat, banyak yang malas salat sunnah itu. Ba'diyah, habis salat isya 2 rakaat doang. Banyak yang gak ngerjain. Jangan kata salat sunnah, yang wajib aja. Pengen cepat-cepat habis, lagi dikerjain. Masya Allah. Lalu kata Nabi, wala antaqdua, dan sungguh jika berangkat oleh engkau berpagi-pagi, segera oleh engkau, ta'alla, maka belajar oleh engkau, baban, akan satu bab, minal ilmi, dari ilmu yang dimaksud ilmu agama, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min antusolliya al-faraqah, daripada salat oleh engkau akan 1000 rakaat salat sunnah. Allahu Akbar. Kita ini belajar sini satu bab, satu fasal. Belajar kayak gini nih, belajar dan bisa santai atau dengan jalan santai tanpa harus ngotot-ngotot. Ya bisa sambil merem, sambil senderan di bawah kipas angin. Pules. Tapi dasarnya begitu, bisa santai. Pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Nah, seharusnya bulan puasa itu bikin pasaran ngaji kitab. Udah berbab-bab, itu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat taraweh. Satu malam satu bab aja, apalagi kalau berbab-bab. Masya Allah. Tarawih makan kita males itu. Males kagak? Males, udah gitu dipaksain banget. Makin ngedumel sama imam. Imam dikata subuh. Lah bagaimana ada pahalanya? Itu si makmum yang ngomong, yang dia ngedumel sama imamnya, kagak ada pahalanya. Iya, makmum ngikutin imam. Tapi imamnya dibenci, kagak demen sama si makmum ini. Oleh si makmum ini kagak didemenin, kagak ada pahalanya. Kagak ada pahalanya. Masya Allah. Harus betul-betul ikhlas karena Allah, baru dapat pahala. Coba itu imamnya lambatan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salam, assalamualaikum. Baru dapat satu salam, udah berkurang satu soft. Ntar salam kedua berkurang 2 soft. Yang nyisanya pun, waduh, itu udah sampai kepanasan. Dia lama betul, katanya imam, lama betul, suwe, suwe, suwe. Ya Allah. Tapi duduk di majelis ilmu, belajar satu bab, kata Rasulullah, lebih besar daripada pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Nah kita di sholat taraweh saja, kalau benar tiap malam 20 rakaat sebulan, umpama full 30 hari, maka baru dapat
600 rakaat. Kagak sampai 1000. Kagak sampai 1000. Itu pun setelah sebulan. Itu pun kalau tiap malam benar sholat. Yang ada apa? Bolong-bolong. Itu pun berpahala kalau dia ikhlas dalam sholatnya. Kagak ngedumel model tadi itu. Atau suwe sama imam. Masya Allah. Jadi sebenarnya harus pandai juga kita itu apa ya? Cari pahala itu. Mana kira-kira yang betul-betul besar atau menghasilkan pahala yang banyak, pahala yang besar, terutama di bulan Ramadan ini. Ya ini majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu seperti ini. Makanya guru-guru kita mau pada bikin daurah, daurah Ramadaniyah. Artinya apa? Ya semacam ngaji pasaran bulan Ramadan. Guru kita sekarang sedang bacakan kitab. Sudah selesai kan? Al-Qira'atu Khalfal Imam, karya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Al-Qira'atu Khalfal Imam. Syekh Salim Alwan. Iya, dasarnya sama. Sama. Asal ngaji dapat satu bab. Ngaji, tapi betul misalkan yang tampil guru kita, orang yang sikoh, yang kita ambil pelajaran darinya, ya sama, sama. Makanya sebenarnya banyak kesempatan itu siang malam karena walaupun misalkan tidak live streaming kan ada apa namanya rekamannya, ada rekamannya bisa kita putar ulang siang hari sambil tiduran, sambil kita pegang kitabnya. Iya, samaan itu artinya mendengar kepada guru kita, sama itu mendengar juga. Metode belajar itu diantara atau yang paling tinggi tingkatannya yang disebut dengan turuk at-tahammul. Ini sebenarnya berlaku dalam hadis, tapi juga dalam bidang ilmu lainnya. Turuk tahammul itu metode belajar kepada seorang guru yang paling tinggi itu yaitu al-qira'atu 'ala syaikh atau sama'u lafzi syaikh. Ini ada perbedaan pendapat antara yang utama. Yang penting dua ini. Ini tingkatan paling tinggi. Sama'u lafzi syaikh artinya mendengar lafaz syaikh. Jadi syaikh membaca kitab, kita mendengarkan. Kita memperhatikan. Kita menulis. Namanya sama'u lafzi syaikh. Bukan syekhnya ngomong, lantas muridnya tidur. Yang kedua adalah al-qira'atu 'ala syaikh, membaca kepada syaikh. Jadi kita baca kitab kita, syaikh kita mendengarkan. Ini a'la turuqit tahammul, paling tinggi metode belajar. Baru kemudian nanti ke bawahnya al-ijazah. Ijazah itu ijazah doang. Kata gurunya ajaztuka, menimbang ini murid dianggap udah paham atau udah layak menerima ijazah walaupun dia kagak baca sebenarnya sama gurunya itu atau kagak mendengar dari suka. Ini tingkatan ketiga sebenarnya ijazahnya. Yang paling tinggi itu tadi sama'u lafzi syaikh atau al-qira'atu 'ala syaikh. Nah, kita mendengarkan di YouTube guru kita menyampaikan rekamannya. Guru kita misalkan buat di bulan Ramadan ini daurah mengatakan kitab Qira'atu Khalfal Imam karya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kita mendengarkan rekamannya. Nomor 1, rekaman nomor 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada bekasnya di YouTube. Saya dikirimin terus sama saya. Saya kagak ikut ngaji langsung online ya. Tapi rekamannya dikirimin lagi, kirimin lagi. Sama itu juga mendengar bacaan syekh namanya. Mendengar bacaan syekh. Maka sebenarnya di zaman kita sekarang ini kemudahan untuk mencari ilmu itu Masya Allah mutawaffir. Mutawafir itu artinya terbuka lebar. Orang itu asal mau belajar, ya tentu harus milih, harus pilih-pilih. Asal mau belajar, ada banyak menyebar ilmu agama ini dapat kita raih. Banyak pada tampil sekarang para ulama ya. Lewat Zoom gitu, lewat YouTube, lewat Facebook. Masya Allah. Ungzuru, lanjut. Ungzuru, lihatlah oleh kalian ila fadlil ilmi, kepada keutamaan ilmu. Alladzi yadhhabu, seorang yang pergi li ta'allumi babil istinja'i, untuk belajar bab istinja. Satu bab bab wudu, al-ghusli minal jinabati, mandi daripada junub, al-ghusli minal haidhi, mandi daripada haid. Itu perempuan setelah putus haidnya mandi, bab mandi setelah putus darah haid. Al-ghusli minan nifasi, mandi dari nifas. Au ma'rifatil adhani, atau mengetahui azan kapan masuknya waktu sholat. Au ma'rifatil ma'it tahuri, atau mengenal air yang mensucikan.
alladzi yarfa'ul hadasa, yang dapat mengangkat hadas, wa yuzilun najasa, dan menghilangkan najis. Ini apa yang disebut dengan al-ma'ut tahur. Satu bab namanya itu. Bab tayammumi atau bab tayammum, bab syurutis salati, bab tentang syarat-syarat salat, bab mufsidatis salati, bab perkara-perkara yang merusak atau membatalkan salat, bab salatil jinazati, bab salat jenazah. Satu bab itu. Masya Allah. Bab salatil kusufi, bab salat kusuf, salat gerhana. Babil i'tikafi, atau bab tentang i'tikaf. Au nahwi dzalika, atau semacam itu. Min abwabi ilmi dini, dari bab-bab ilmu agama. Ayya sinfin, artinya bagian apapun. Min asnafi ahkami syariati, dari bagian-bagian hukum-hukum yang liyata'allamaha, untuk mempelajarinya itu ahkam syariah, yakunu lahu 'indallahi, ada lahu baginya itu orang, 'indallahi, bagi Allah, sawabun, pahala, a'zamu, yang lebih besar, min sawabi alfi raq'ati tatawwu'in, dari pahala 1000 rakaat salat sunnah, ai ghairil faraidil khamsi, artinya bukan salat fardu yang 5. Selain salat fardu yang 5 itu hukumnya sunnah. Kecuali Jumat, ya. Jumat itu cuma menduduki sholat zuhur. Sisanya selain itu sholat apa ya? Sunnah, tahajud, duha, ya apa aja pokoknya. Qobliyah, ba'diyah, ya sunnah apa aja. Nah, belajar satu bab ilmu agama jauh lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat sholat sunnah itu. Apapun bentuknya sholat sunnah itu. Tahajud sekalipun. Tahajud kan jarang-jarang kan. Udah belajar aja. Belajar lebih besar daripada tahajud. Lebih besar. Ya tentu lebih baik kalau umpama setelah belajar ilmu tahajud kemudian mempraktekkan. Karena tujuannya itu sebenarnya. Ma'annahu la yukallifuhu, padahal dia belajar, la yukallifuhu, tidak membebankan kepada seseorang, illa waqtan qasiran, kecuali waktu yang pendek. Qad yakunu bisa, kadang mengambilnya akan waktu fi saatin, dalam 1 saat atau 1 jam, katakan gitu, atau 1 saat, kurang dari 1 jam sekalipun, min dari harinya, kurang dari setengah jam, satu bab dalam hadis itu isinya 2 hadis, itu namanya satu bab. 1000 rakaat sholat sunnah. Kalah taraweh. Orang taraweh dipaksain betul lagi. Waduh, Amar di belakang udah lemas-lemas ini. Imamnya siapa ini? Bang Dilah imamnya. Iya. Imamnya siapa nih? Imam Zainal. Waduh, lama Zainal. Suwe. Suwe gitu. Ya Allah. Gak ada pahalanya begitu itu. Gak ada pahalanya. Angkat bakal taraweh karena malu sama tetangga. Kata tetangga, kamu pernah taraweh ya? Akhirnya berangkat juga tarawehnya. Gara-gara malu sama tetangga ditegur. Berangkat juga. Gara-gara itu. Kagak ada pahalanya. Kagak ada pahalanya akhirnya. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, fi Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, anna Aba Sa'idin Al-Khudriyya, bahwa sahabat Aba Sa'id Al-Khudri, kana ada, ya, idza ja'ahu talibu ilmin, apabila mendatangi akan Abu Sa'id talibu ilmin, oleh penuntut ilmu agama, oleh pencari ilmu agama, pelajar, santri. Nah, santri kan belajar ilmu agama. Apabila datang menghadap kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaqul Abu Sa'id la wasiyyati Rasulillah. Marhaban. Apa artinya? Marhaban. Selamat datang di wasiyyati Rasulillah, dengan wasiat Rasulullah. Ini orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah suruh diapain? Diopenin. Gitu kalau saya kata diapain? Diopenin, ditunaikan segala hajatnya, segala kebutuhannya, harus dipentingkan ini orang. Lebih dari segala apapun yang lain-lain, sebelum mementingkan yang lain. Jadi Rasulullah menyebut para penuntut ilmu agama itu dengan apa? Wasiatnya. Wasiatnya. Jadi para sahabat begitu. Jadi kalau ada orang datang belajar, disambut. Ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah. Oke, nah kalau orang sekarang mau belajar, tanya dulu, wani piro, diketemu gitu. Atau mau belajar, masuk pondok pesantren, Masya Allah,
Jutaan, jutaan. Itulah bedanya kata Al-Imam Ibnu Sirin, kata Al-Imam Syafi'i. Termasuk kita dengan mereka. Jadi di zaman Imam Syafi'i, orang belajar ilmu agama itu mengeluarkan biaya. Dia sendiri ngeluarin biaya. Dia sendiri menyebarkan ilmu, mengeluarkan biaya sekaligus. Nah kalau sekarang, ditarik biaya dari orang yang mau belajar ilmu itu. Masya Allah. Kebalik zaman kita sekarang. Zaman kita orang mau belajar, apalagi pondok pesantren, megah lagi. Wah, gedung. Masuk, dapat uang gedung. Uang gedung. Dia kata gedung punya siapa? Suruh bayar uang gedung katanya. Jadi selama di pondok itu ada penyewaan semacam penyewaan bagi gedung itu. Coba itu gimana? Sedikitnya berkah gitu ya, seperti itu. Makanya sebenarnya pesantren-pesantren tradisional itulah yang di Indonesia itu yang bawa berkah Indonesia itu. Ya sekarang tentu masih ada, tapi sekarang kebanyakan udah diformalkan, dibikin gedung, dibikin bayaran tiap bulan sekian, sekian, sekian untuk makan, untuk listrik, untuk gurunya, untuk apa lagi kesehatannya itu macam-macam dah. Kalau pesantren-pesantren tradisional dahulu itu masuk masuk aja izin doang sama kiai. Ya udah, nyari sono nyari tempat, seret tempat di mana kek, kobong. Kagak ada bayaran, kagak ada bayar. Gitu. Masya Allah. Kobong jadinya. Itu di kobong jadinya. Kobongnya banyak tumbila. Gitu yang tumbila tuh nggak tumbila. Kutu busuk alias bangsat. Gitu. Lah iya. Wah, sekarang mewah-mewah, jarang berkahnya. Makanya sekarang ada yang kasus tapi sama anak itu dia nyantri beneran mondok tapi pulang-pulang ngelawan orang tua gitu. Tapi pulang-pulang ngebe. Jadi anak bandel macam-macam zaman sekarang. Bener nyantrinya mah nyantri pondoknya pesantren modern cuman gitu pulang-pulang apa? Wah, jadi anak band. Jadi anak band. Wah, pesantren main gitar pesantrennya ada eskulnya main gitar, main drum. Wah, dia demen pulang-pulang dari mondok jadi anak band, bikin band, band apaan? Band ono, band ono, band ono. Lah anak pondok dulunya dia. Iya. Masya Allah. Suruh ngaji kitab, lah kagak bisa. Orang dia main band mulu. Masya Allah. Allah a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamd ya maulana ya ma'bud. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أكرمنا شرفنا برؤية النبي محمد في هذه الليلة المباركة وفي كل ليالي رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين